Selamat datang di vlog kami. Tapi sebelum vlognya kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami sekali lagi. Saya Jauza Askia Putri Sugatomo dengan presensi 17. Saya Fransain Samaria Kristina Meridani, absen 12. Nah, sebenarnya kita itu awalnya sudah nentuin kalau kita itu mau vlog di Manti Asih. Cuman ya karena sampai di Manti Asih semua petugasnya itu nggak ada. Mbak, permisi, rumahnya Mas Andre. Ini Mas Andre, tapi kayak gitu. Mas Arif. Jadi ya mau nggak mau kita tetap harus pulang dan nentuin lokasi lain yang kebetulan nih. Lokasinya itu di dekat rumah salah satu teman kita. Tempatnya di Sigrak Bawono, sebuah sanggar tari. Dan narasumber yang akan kita wawancarai nanti bernama Mas Tiko. Besoknya sepulang sekolah kami langsung jalan ke sanggar tari Sigrak Bawono ini. Dan mungkin karena baru pertama kalinya ke sana, kita juga sempat kesasar. Kita juga udah cek berkali-kali di Google Map kalau seharusnya kita itu udah sampai. Cuman ya di depannya kita tuh cuman ada masjid. Di sini juga sempat ngechat Mas Tiko, aka mas-mas yang akan kita wawancarai nanti. Untungnya di jalan tuh kita ketemu ibu-ibu yang tahu lokasi dari sanggar ini. Udah dikasih tahu pun kita masih tetap kesasar di sini. Cuman ya alhamdulillah lama-lama ketemu juga. Permisi. Oh iya. Sigrak Bawono itu berlandaskan dari komunitas teman-teman muda yang tidak beruntung di dunia akademisi. Itu awalnya. Jadi bukan spesifik kalau kita berbicara sanggar itu nggak bisa, karena sanggar itu menjadi sebuah bagian dari divisi bidang manajemen yang dibangun oleh komunitas Sigrak Bawono. Sigrak Bawono itu meliputi dari beberapa bidang. Tergantung bagaimana aspek anak-anak atau teman-teman itu meminati atau berminat di dalam suatu bidang karya yang ada di komunitas. Yang jelas pada intinya bahwa munculnya komunitas Sigrak Bawono itu adalah untuk menaungi rekan-rekan atau teman-teman muda yang tidak beruntung di dunia akademisi, yang putus sekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah karena beberapa hal yang di lain mungkin. Tapi kalau sanggar tari, karena bidang tari itu yang banyak diminati oleh teman-teman. Passion basicnya aku itu adalah di kesenian. Dulu otodidak secara menari dan pencaksilat. Itu awal dari aku membangun komunitas. Setelah berjalannya waktu, karena aku bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja PLK Kota Magelang sama PKBM Permata. PKBM itu kegiatan belajar mengajar yang kejar paket. Itu ya, jadi kalian kan ini sekolah formal, nah itu yang enggak formal. Jadi aku mengarahkan teman-teman itu biar tetap mau sekolah, melanjutkan sekolah dengan berbagai kegiatan. Kita kan sekarang sedang berada di fase di mana teman-teman kalian itu kenakalan remaja sedang marak. Nah, itulah ketika kita banyak kegiatan mungkin akan berkurang kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi itu bukan kenakalan bagiku, itu bukan kenakalan, tapi banyaknya energi dari teman-teman kalian itu. Ya, kalian kan misal udah sekolah capek, udah pulang di rumah kan selesai, tapi nek teman-teman itu kan masih kelebihan energi yang tidak tersalurkan. Makanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini biar bisa mengarahkan mereka untuk menyalurkan energinya mereka. Untuk yang pertama yang akan kami tanyakan kepada narasumber adalah jenis tari apa yang diajarkan di sanggar ini? Jenis tarian yang diajarkan di komunitas kami, khususnya divisi tari melalui dari seni budaya, itu adalah kreasi harapan. Jadi klasik juga ada, tapi tidak terlalu kita garap. Cuman kita pengen mengeksplor karena memang mengetahui banyaknya kapasitas dari rekan-rekan hanya belajar dari otodidak. Makanya
Untuk tarian-tarian Papong mungkin tidak bisa kita ajarkan terlalu banyak karena memang mengetahui dari kapasitas batasan kami. Karena tadi kalau kita bicara kreasi harapan ya itu sesuai dengan kapasitas sebisanya kan. Untuk selanjutnya, siapa instruktur atau guru tari yang akan mengajar? Kalau di sini ada 4 pelatih tari. Ada saya pribadi, ada adikku Ida namanya, ada Taufik, ada Yusi. Jadi ada 4 orang yang mengajar di tempat sini, di sana di sini, komunitas ini. Selanjutnya, berapa biaya untuk bergabung dengan sanggar ini dan apakah ada biaya tambahan yang perlu diperhatikan? Kalau biaya sendiri kita nggak mematok ya, pasti siapapun yang mau latihan, siapapun yang berminat ya monggo untuk latihan, monggo untuk bersama-sama kita berkarya. Tapi kalau mau matok tidak ada patokan harga untuk mau latihan. Ketika ada uang lebih atau rezeki lebih ya silahkan, ketika tidak ada ya nggak usah dipaksakan. Yang jelas sebagai orang tua kami mengimbau bahwa apabila ada anaknya yang mempunyai bakat, minat, potensi di bidang apapun mereka ya sebaiknya tetap dicoba. Apa jadwal kelas yang tersedia dan berapa sering kelas dilakukan dalam seminggu? Kelas khususnya tari atau apa? Iya, khusus tari. Kelas khusus tari itu ada di hari Senin malam, terus Rabu malam, terus Sabtu malam, dan Minggu malam. Kalau selain kelas tari ada apa? Ada menjahit, ada desain grafis, ada make up, ada tata busana, ya macam-macam. Jadi tapi lebih spesifik untuk kegiatan sehari-hari yang bisa menampung banyak orang, minatnya juga banyak itu di tari. Tapi ada beberapa tahapan juga di tari itu. Berikutnya, apakah ada kesempatan untuk tampil di acara atau kompetisi tari? Kalau kita mengarahnya sekarang ini memang di lomba-lomba dan event, di beberapa event. Alhamdulillah kemarin beberapa kali lomba kita turun menyabet juara terus. Di Pekalongan kemarin kita berebut tiket untuk ke grand final, itu juara 1 alhamdulillah. Besok Desember itu kita berangkat ke Jakarta. Dan insya Allah ketika kita lolos di Jakarta nanti kita akan mewakili menjadi duta budaya ke Malaysia, insya Allah. Targetnya seperti itu. Tapi kalau event-event lokal kita sekarang paling dekat ini lagi nggarap untuk Grebek Ketuk, festival Grebek Ketuk di alun-alun tanggal 28 April. Alhamdulillah komunitas Sigrak Bawono itu dipercaya untuk membantu tari kolosal di tari kolosalnya. Kalau misalnya ada yang mau daftar itu yang perlu dipersiapkan apa aja? Mental sama keyakinan di dalam diri bahwa dia mau mengikuti kelas kami atau bergabung dengan kita tidak serta-merta hanya dari dorongan orang lain, melainkan dari diri sendiri. Kalau memang dia minat dari beberapa referensi, kalau memang di Kota Magelang itu kan ada banyak sanggar. Nah, kenapa dia memilih di komunitas ini itu harus punya alasan tersendiri. Itu syaratnya cuma seperti itu. Kalau persyaratan khusus itu nggak ada persyaratan khusus. Yang jelas bahwa ketika mereka mau belajar nari di sini kami harus punya kontak dari orang tua. Jadi segala kegiatan dari anak yang bersifat di komunitas itu sudah harus ada rekomendasi izin dari orang tua. Begitu. Apakah ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan atau workshop tari lainnya di luar kelas reguler? Sering kita kalau sekarang aku pribadi karena teman-teman pelatih yang lain itu sedang ada proses pekerjaan, ada sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus saya memang saya mengabdikan diri untuk rekan-rekan semua. Sekarang sedang menangani beberapa kasus kenakalan remaja. Saya bekerja sama dengan Lapas Kota Magelang sama PKBM. Sama khususnya di kampung ini Karang Taruna, karena beberapa kali mendapatkan laporan bahwa
ada beberapa kenakalan remaja terkait dengan tawuran, perang sarung dan lain sebagainya, sekarang sedang melaksanakan kegiatan edukasi secara pelan-pelan sama mereka.